Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang potensi konflik dalam masyarakat majemuk. Perkenalkan, nama saya Tarisa Diwa Fitriana. Saya sebagai moderator sekaligus penyaji ketiga. Baik, perkenalkan nama saya Hijab Putra Zai, NIM 3191131020. Nah, di sini saya bertindak sebagai penyaji yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Alam Saputra, NIM 3192431008 dan saya adalah penyaji yang pertama. Perkenalkan, nama saya Cynthia Simarmata, NIM 3193131009 sebagai penyaji kedua. Perkenalkan, nama saya Risma Gerseli Simurangkir dengan NIM 3191131018 dari kelompok kedua, penyaji keempat, dan akan melanjutkan masyarakat majemuk di Indonesia. A. Pengertian konflik. Konflik bisa dilihat sebagai sebuah perjuangan antar individu atau kelompok untuk memenangkan sesuatu tujuan yang sama-sama ingin dicapai. Kekalahan atau kehancuran pihak lawan dilihat oleh bersangkutan sebagai sesuatu tujuan utama untuk memenangkan tujuan yang ingin dicapai. Beda halnya dengan persaingan atau kompetisi, di mana tujuan utama konflik adalah pencapaian kemenangan melalui keunggulan dan yang bersaing. Dan di dalam konflik, tujuannya ialah penghancuran pihak lawan, sehingga seringkali tujuan untuk memenangkan sesuatu yang ingin dicapai menjadi tidak sepenting keinginan untuk menghancurkan pihak lawan. Ahli sosiologi melihat gejala-gejala sosial termasuk tindakan-tindakan sosial manusia adalah sebagai hasil dan konflik. Dan juga ahli sosiologi melihat kepentingan-kepentingan yang dipunyai orang, perorangan atau kelompok berada di atas nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. Usaha-usaha pencapaian kepentingan-kepentingan itu didorong oleh konflik-konflik antar individu atau kelompok yang bersangkutan sebagai aspek-aspek yang biasa ada di dalam kehidupan sosial manusia. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Adanya potensi konflik dalam diri seseorang atau sekelompok orang ditandai oleh adanya perasaan tertekan karena perbuatan pihak lawan, yang dalam keadaan mana si pelaku tak mampu untuk menahan lawan atau menolak dan bahkan tidak mampu menghindarinya. Dalam keadaan tersebut bersifat akumulatif oleh perbuatan-perbuatan lain yang merugikan dari lawannya. Dalam konflik sosial, jati diri orang yang terlibat konflik tersebut tidak lagi diakui keberadaannya. Jati diri orang bisa digantikan dengan jati diri kelompoknya. Konflik sosial terjadi antara dua kelompok atau lebih yang berwujud dalam bentuk konflik fisik di antara mereka. Selanjutnya ialah definisi masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk ialah suatu keadaan masyarakat yang terdiri dari berbagai elemen perbedaan, yang meliputi ras, suku, kelas, ekonomi, agama, arti, budaya, dan bangsa yang berjalan begitu saja. Masyarakat semacam ini biasanya masih terdapat berbagai ragam konflik, pertentangan, dan keadaan realitas sosial yang ada. Masyarakat majemuk terbentuk dari mengelompoknya masyarakat-masyarakat dari berbagai suku bangsa oleh sistem nilai yang disepakati, yang pada umumnya dilakukan secara paksa untuk menjadi tatanan sebuah bangsa dalam bingkai negara. Sebelum terjadi Perang Dunia Kedua, masyarakat di negara bekas jajahan merupakan contoh dari masyarakat majemuk. Nasikun menyatakan bahwa
Masyarakat majemuk merupakan masyarakat yang menyetujui serta menganut beragam sistem nilai sosial yang telah menjadi pedoman berbagai sistem kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagian anggotanya adalah beragam sistem sosial sehingga para anggota masyarakat memiliki solidaritas serta loyalitas rendah kepada masyarakat sebagai bagian dari keseluruhan. Masyarakat majemuk di Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan tingkat keanekaragaman yang sangat kompleks. Masyarakat dengan berbagai keanekaragaman tersebut dikenal dengan istilah masyarakat multikultural. Multikultural dapat diartikan sebagai sekelompok manusia yang tinggal dan hidup menetap di suatu tempat yang memiliki kebudayaan tersendiri dan mampu membedakan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Selanjutnya adalah faktor kemajemukan masyarakat. Yang pertama, letak dan keadaan geografis Indonesia, yaitu seperti letak strategis Indonesia yang berada di antara dua samudra dan dua benua, sehingga pengaruh dari luar masuk dengan mudah karena kemudahan akses geografis. Yang kedua, keanekaragaman cara hidup masyarakat Indonesia. Karena letak geografis yang berbeda, sehingga berpengaruh pada adanya perbedaan curah hujan dan perbedaan kesuburan tanah. Akibatnya, perbedaan curah hujan dan kesuburan tanah menimbulkan dua lingkungan ekologis. Selanjutnya adalah dampak masyarakat majemuk. Yang pertama, adanya beragam etnis, agama, suku, dan ras yang tinggal dan hidup bersama dalam masyarakat dalam suatu wilayah. Yang kedua, adanya masyarakat dalam suatu negara yang mendiami pulau-pulau di negara tersebut. Yang ketiga, munculnya primordialisme pada masyarakat majemuk. Selanjutnya adalah contoh masyarakat majemuk. Yang pertama, lembaga agama. Di Indonesia sendiri, dengan beragam corak agama dan kebudayaan, menjadikannya sebagai negara yang memiliki masyarakat majemuk. Yang kedua adalah budaya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi bagian D, yaitu upaya menyelesaikan konflik dalam masyarakat majemuk. Dalam mengantisipasi beberapa perbedaan dalam masyarakat majemuk, berikut adalah cara untuk menyeratakannya. Yang pertama, saling menghargai antar suku. Misalnya, jika suku Betawi menganggap bahwa suku Jawa memiliki aliak bahasa yang lucu dengan kekhasannya, janganlah menertawakan dan bahkan melecehkan mereka bagaimanapun bentuknya. Apabila suku Jawa menyadari apa yang dilakukan oleh masyarakat suku Betawi, seminimal mungkin tidak akan membuat sakit hati atau dendam yang terpendam. Bagian yang kedua itu memahami kondisi masing-masing, yaitu mungkin ada yang merasa sakit hati atau tersinggung atas perilaku yang dilakukan oleh tetangga yang berasal dari tingkat ekonomi yang berbeda, yang menyakitkan, bahkan seolah ia tidak peduli. Tetapi itu semua tergantung pada cara pandang akan perbedaan yang ada. Bagian ketiga yaitu sesulit apapun masalah yang dihadapi, berusaha untuk tersenyum meski sulit. Saling menghargai dan memahami merupakan kunci utama untuk bisa menerima segala perbedaan yang ada di dalam kehidupan kita. Dalam menghindari nilai-nilai yang dapat memecah belah persatuan dan kerukunan berbangsa dan bernegara, untuk membangun masyarakat multikultural yang rukun dan bersatu, ada beberapa nilai yang harus dihindari, yaitu primordialisme. Yang pertama, primordialisme artinya perasaan kesukuan yang berlebihan. Sikap ini tercermin dari anggapan suku bangsanya adalah yang terbaik. Perasaan superior, menganggap lebih rendah suku yang lain adalah sikap yang kurang terpuji bagi masyarakat multikultur yang rentan mengundang konflik. Bagian B, etnosentrisme. Etnosentrisme artinya sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaannya sendiri. Biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat kebudayaan lain. Kemudian bagian C, diskriminatif. Diskriminatif adalah sikap yang membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku bangsa, ekonomi, agama, dan lain-lain. Sikap ini sangat berbahaya untuk dikembangkan karena bisa memicu munculnya antipati terhadap sesama warga negara. Yang terakhir bagian D itu stereotip. Stereotip adalah konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Indonesia memang memiliki keragaman suku bangsa dan masing-masing suku bangsa memiliki ciri khas. Tidak tepat apabila perbedaan itu kita besar-besarkan hingga membentuk sebuah kebencian. Selanjutnya,
langkah penanganan konflik jika konflik telah terjadi. Menurut Gibson, pada tahun 1996 menyumbangkan konsep bagi langkah menyelesaikan konflik efektif antara lain. Yang pertama yaitu menjabarkan kepentingan teknik penyesuaian konflik ini ditempuh melalui dengan memudahkan pencarian kepentingan yang sama dan tidak berkonflik dari kedua kelompok. Yang kedua itu membangun hubungan kerja yang baik meskipun dalam konflik yang sedang berlangsung. Bagian ketiga yaitu memberikan pilihan yang baik. Bagian keempat, dilihat dari berbagai keabsahan atau hal ini untuk menghindari diskriminatif antar suku yang sedang berlangsung permasalahannya. Bagian ke itu pengenalan alternatif prosedural suatu pihak. Bagian keenam, memperbaiki komunikasi antara kedua belah pihak yang sedang bertikai. Bagian ketujuh, mengarahkan ke komitmen yang bijaksana. Ketujuh langkah di atas memiliki lingkup yang lebih luas sehingga diharapkan mampu menyelesaikan konflik dari yang paling ringan hingga konflik yang paling berat.